Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa podcast dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi pada program podcast pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini akan menghadirkan bintang tamu, akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu penyelenggara zakat dan wakaf, yaitu Ibu Elianti Nurmalita. Ibu Elianti Nurmalita ini termasuk baru sebagai penyelenggara zakat dan wakaf, juga baru menjadi keluarga besar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Nah, sebelum berbincang-bincang lebih banyak, mungkin kita sapa dulu Ibu penyelenggara kita kali ini, ya. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bu Eli. Iya. Alhamdulillah masih diberikan usia yang mudah-mudahan barokah dan kesehatan pada kita semuanya. Ya, amin. Ibu Eli ini dulu adalah satu profesi dengan saya, yaitu di penyuluh, ya Bu Eli. Ya, betul Penyuluh, sekali. dan sekarang peningkatan karir beliau sekarang menjadi Ibu penyelenggara zakat dan wakaf dan sebagai dulu mantan penyuluh, ya. Mantan apa enggak Bu Eli? Tidak ada mantan. Tidak ada mantan, tetap penyuluh. Hanya saja di bidang ditambahi tugas tambahan sebagai penyelenggara zakat dan wakaf gitu, ya. Okay. Jadi nanti fokusnya ke penyuluhannya terutama untuk mensosialisasikan tentang zakat dan wakaf, begitu ya Bu Eli. Insyaallah. Sebelumnya lupa saya tanya, gimana sehat ya sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga sehat kepada semuanya yang mendengarkan pada hari ini, diberikan limpahan Allah kesehatan, kerahmatan, kenikmatan, sehingga bisa mengikuti dialog pada siang hari ini. Ya, sebelumnya Bu Eli, ya pengen tahu aja Bu Eli, ya. Kalau dulu kita sebagai penyuluh, berprofesi sebagai penyuluh, terjun di masyarakat, ya, di majelis taklim dan pengajian dan lain sebagainya, itu sudah bukan hal asing bagi kita, ya Bu Eli. Ya. Tentunya ketika jenengan berpindah profesi sekarang, ya, menjabat sekarang di penyelenggara zakat dan wakaf ini, kesan-kesannya gimana Bu Eli? Maksudnya kalau dulu kulinone awake dhewe blusukan, ya Bu Eli. Ya. Nah, sekarang kita harus satu fokus untuk mengurusi satu bidang. Ya. Untuk kesan dan kesannya itu gimana Bu Eli? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, atas barokah nikmat saya selama ini. Yang dulu saya penyuluh, tentunya saya harus punya binaan di majelis taklim, di pengajian. Biasanya kita juga mensosialisasikan tentang apa yang sekarang saya bidangi, yaitu zakat dan wakaf. Kita tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal itu, sehingga memberikan manfaat atau wawasan ilmu pengetahuan kepada para jamaah, sehingga nanti bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jiwanya penyuluh masih melekat. Iya, masih melekat sekali. Iya. Karena jiwa penyuluh tidak bisa dihilangkan ini. Oh, gitu. Iya. Kalau dulu kesan saya dulu itu, saya jamaah itu pada waktu penyuluhan. Jadi penyuluh itu saya mengajak mengaji mereka untuk memberikan ilmu pengetahuan supaya bisa membaca Al-Quran, sehingga nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya dan nanti bisa sebagai syafaahnya nanti di yaumil qiyamah dari jamaah. Sekarang dapat tugas tambahan lagi. Ya. Tapi sekarang lebih fokus gitu aja, ya bedanya itu aja. Zakat dan wakaf. Ya. Karena di
salah satu bidangnya ya, atau di penyelenggara zakat dan wakaf ini tentunya mengurusi yang namanya zakat dan juga wakaf. Wakaf, kita bicara wakaf ya Bu Eli ya. Wakaf itu bukan hal yang baru, artinya wakaf itu sudah ada pada sejak zaman Rasulullah dulu juga sudah ada yang namanya wakaf. Namun kadang sampai saat ini Bu Eli, meskipun kata wakaf itu sudah ada sejak dulu, terkadang masyarakat awam terutama itu kadang belum paham ya, yang namanya pengertian wakaf. Kadang terjadi juga kesalahpahaman memaknai yang namanya wakaf, kadang gitu. Kadang di masyarakat awam pun membedakan yang namanya wakaf, kemudian sedekah, kemudian infak, kemudian hibah. Nah, itu kadang masyarakat itu masih rancu Bu Eli. Itu kira-kira untuk sekedar memberikan wawasan kepada masyarakat perbedaan antara itu tadi, antara wakaf, sedekah, infak dan hibah, itu sebetulnya gimana Bu Eli? Ya, sebenarnya kalau wakaf itu sendiri adalah perbuatan wakif, memisahkan atau menyerahkan harta benda untuk pemanfaatannya, baik dengan jangka waktu tertentu maupun selama-lamanya. Itu bisa berupa, kalau dulu itu bisa berupa untuk pemanfaatan makam, masjid dan sebagainya ya, untuk madrasah dan sebagainya, pondok pesantren dan lain sebagainya. Berarti bisa dimanfaatkan untuk kalangan luas gitu. Tapi wakaf sendiri itu banyak macamnya. Ada wakaf uang, ada wakaf Al-Quran, wakaf produktif. Kalau wakaf produktif itu insya Allah contohnya adalah gini, kita memberikan wakaf sebuah seekor kambing. Nah, nanti kambing itu digilir. Kalau sudah beranak di sini satu, terus pindah sampai merasakan semuanya, itu namanya wakaf produktif, yang mana itu biasanya bisa dinikmati bagi mereka yang termasuk fakir miskin atau yang memang membutuhkan pemanfaatannya gitu. Itu mungkin itu kalau Al-Quran, wakaf Al-Quran itu bisa kita salurkan kepada mereka-mereka di masjid atau dimanapun yang membutuhkan untuk dibaca Al-Qur'annya. Itu sebuah wakaf juga, itu termasuk wakaf Al-Qur'an, jadi gitu. Sama dengan wakaf bangunan, wakaf Al-Qur'an itu berarti juga pahalanya kan mengalir terus gitu ya, mengalir terus. Sedangkan kalau sedekah itu mencakup segala macam bantuan untuk seseorang, bukan hanya dengan harta benda, namun bebas dilakukan kapanpun dan untuk siapapun, bahkan segala jenis kebaikan menurut hadis adalah sedekah. Jadi gitu. Kemudian kalau infak itu adalah istilah bagi pemberian yang dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu, seperti halnya pemberian uang, belanjanya untuk istri, gaji, pegawai dan semacamnya, itu namanya infak. Infak itu juga bisa berupa semen untuk kebutuhan masjid, untuk pendirian masjid itu bisa berupa gitu infak itu. Jadi infak itu bisa berupa bangunan yang mana merupakan jariah bagi mereka yang selama masjid itu berdiri dan masih digunakan oleh masyarakat di situ, insya Allah walaupun selama masih bisa dimanfaatkan walaupun mereka sudah meninggal, itu tetap jariahnya akan terbawa sampai di yaumil qiyamah nanti. Sedangkan kalau hibah tadi ya, itu adalah pemberian. Hibah bukan gibah Bu Eli. Iya. Hibah itu adalah pemberian atau hadiah semacam itu ya. Itu mungkin itu pemberian yang diberikan secara sukarela. Iya, sukarela tapi dengan hati ikhlas. Tentunya semuanya semuanya yang diberikan itu harusnya ikhlas. Dari 4 tadi semuanya kan harus ikhlas gitu ya. Karena itu untuk pemanfaatan umat ya, karena itu kita kan direformasi layanan umat ya. Jadi kita harus memberikan layanan umat kepada umat itu dengan kebaikan, dengan yang terbaik
ya, yang bermanfaat, yang baik dan berguna bagi kelanjutannya dalam kehidupan di dunia ya tentunya. Tapi amalnya tetap nanti terbawa sampai di akhirat nanti ya, sampai di yaumil kiamah, merupakan amalan yang baik yang insyaallah nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wakaf bangunan, wakaf tanah yang mungkin dimanfaatkan sebagai masjid itu kan amal jariahnya terus mengalir ya, walaupun sia-sia untuk yang mewakafkan gitu. Iya. Makanya marilah kita semuanya di semuanya untuk kalangan masyarakat yang memang berniat untuk wakaf, dicepatkan aja untuk mewakafkan. Karena apa? Kalau tidak diwakafkan nanti ditunda-tunda, takutnya nanti kalau tidak ada sertifikatnya wakaf, nanti takutnya anak turun kita itu akan protes, nanti bisa jadi masalah karena nanti akan anak turun kita itu nanti akan memprotes karena belum ada sertifikatnya. Kalau nanti ada sertifikatnya kan tidak bisa diungkrik-ungkrik atau tidak bisa kadang yang sering terjadi itu seperti itu Bu Eli. Lah iya itu. Jadi, loh makanya ketika proses pemberian suatu tanah misalnya seperti itu ya Bu Eli, terkadang orang itu menyepelekan masalah administrasi. Nah itu loh ya. Tidak usah, sudahlah diberikan secara ikhlas, mungkin seperti itu ya. Cuman karena itu tadi ahli warisnya kan tidak tahu ya. Begitu bertahun-tahun sudah jadi bangunan misalnya jadi masjid atau jadi sekolahan. Nah ternyata datang itu terus ahli warisnya memprotes. Ini kan tanah milik saya dulu. Milik bapak saya. Saya kok punya tidak ada kalimat apapun untuk memberikan. Nah, itu tadi itu loh yang kadang yang kurangnya kesadaran di masyarakat itu kadang seperti itu. Jadi timbul masalahnya di belakang. Ketika masjid sudah dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, kemudian terjadi sekolah terjadi perselisihan dengan ahli warisnya. Maka oleh karena itu monggolah secepatnya kita sertifikatkan tanah wakaf kita sehingga kita menjadi hak paten, sehingga tidak bisa dipermasalahkan di akhirnya nanti oleh anak putu kita nanti yang nantinya tidak bergejolak lebih timbul konflik gitu lebih timbul konflik gitu. Ya. Nah terus gini, terkadang tanah wakaf itu kan tidak semuanya diberikan, hanya sebagian gitu. Itu prosesnya kira-kira sama enggak dengan perwakafan yang diberikan tanahnya secara utuh? Ya, kalau itu kalau sebagian yang diwakafkan nanti kita pecah dulu. Kita pecah pakai letter C dulu. Nanti letter C dari kepala desa, nanti yang memberikan utuh. Kemudian baru yang nanti kita sudah pecahkan, sudah atas nama sendiri-sendiri nanti, atas nama yang proses diwakafkan. kepengurusannya sama antara tanah hak milik dengan letter C itu tadi. Iya, pengurusannya sama. Maksud saya itu tetap yang diwakafkan aja yang kita prosesnya. Kalau yang sebidang lagi itu kalau sudah dipecah itu loh kan. Gitu. Kalau sudah dipecah kan dia miliknya individu. Ya, itu terus kalau yang pecahannya itu wakaf, maka yang wakaf inilah yang harus kita sertifikatkan wakafnya itu loh. Tapi awalnya kita pecah dulu. Kalau sudah pecah kita pakai letter C itu loh dari kepala desa itu nanti. Gitu. Terus kemarin ada satu hal di masyarakat yang dipertanyakan gini, ketika sebetulnya pengurusan tanah wakaf itu ada kriteria enggak sih? Misalnya luas tanah di atas 1.000, mungkin seperti itu, itu ngurusnya harus di provinsi atau seperti itu. Kalau di bawah itu cukup di kabupaten. Karena kemarin ada yang ke KUA itu seperti itu. Jadi ketika ke kabupaten ternyata disarankan untuk tanah yang luasnya di atas 1.000. Itu kalau harus gitu ya. Kalau di atas tanahnya itu yang diwakafkan di atas 1.000, maka itu harus ke Kanwil. Yang nulis, tapi harus ada dari Kemenak sini ada pengantar. Pengantarnya tetap ada pengantar, terus kemudian kalau di bawah itu baru cukup kita di kantor Kementerian Kabupaten setempat termasuk di Kabupaten Magetan. Kalau memang di Magetan kita bisa memprosesnya di
Kementerian Agama Kabupaten Ya, Magetan. Ini untuk disampaikan gitu loh Bu. Iya, Yang ke KUA itu proses untuk itu kadang kan enggak tahu. Iya, iya. Merasa kok aduh men to dadak nguruse. Iya. Kemarin ada soalnya yang datang ke kantor seperti itu. Jadi ketika ngurus kok saya harus ke Sidoarjo karena kebetulan tanahnya memang hanya di sana. Iya, itu. Harus datang ke sana gitu. Ya. Makanya itu perlu keikhlasan. Karena ketika mengurus di Kanwil itu tidak semudah itu. Karena kan perjalanannya ya jauh juga. Makanya perlu ikhlas. Ikhlas untuk demi Ikhlas umat, tenaga, Ikhlas ya semuanya waktu. termasuk ikhlas waktu dan sebagainya itu. Kebanyakan mereka kadang malas gitu loh. Makanya itu kalau ada rasa ikhlas, memang itu kewajiban saya, memang itu tugas saya, insya Allah dengan ringan dan dengan kemudahan Allah kita dibantu, semuanya jadi ringan. Iya. Karena ikhlas tadi loh. Karena rasa ikhlas itu. Ikhlas itu tadi loh. Akan menjadi mudah. Nah, semuanya jadi mudah. Terus yang menarik itu saya ingin tanya tentang wakaf produktif itu tadi kan bisa diwujudkan dalam bentuk apa Bu? Kambing bisa juga itu. kambing, sapi juga bisa. Proses apa ya pemeliharaannya itu seperti apa Bu Eli? Ya itu nanti kita bergilir, umpama si A nanti mendapat giliran, ya itu yang ngasuh, yang pokoknya semuanya yang ngurus itu sampai dia beranak. Ya kan perempuan anunya apa? Gitu. Kambingnya itu kambing yang babon ya istilahnya kalau. Tapi itu yang perempuan karena apa? Karena yang kita produktifnya yang dinamakan wakaf produktifnya itu kan karena itu loh. Apa itu? Karena beranak pinak. Iya. Seperti itu. Oh gitu. Terus umpama maaf ya Bu Eli, kalau terjadi resiko misalnya yang namanya ngopeni barang urip, barang hidup itu kan resiko ya. Iya. Kalau terjadi sakit terus mati gitu misalnya, ya sudah berhenti lagi gimana? Oh gitu. Apa harus kambing lagi gitu loh maksudnya? Ya bisa juga. Nanti kita bisa mewakafkan kambing lagi, bisa nanti bergilir. Tuh kalau sudah beranak, biasanya kambing itu kan beranaknya enggak satu. Gitu. Biasanya kan lebih dari satu kan. Itu kan bisa nanti untuk dibagi-bagi mereka yang ingin memanfaatkannya. Gitu. Terus ada juga selain produktif ada yang namanya wakaf uang. Ya. Nah, wakaf uang itu saya juga masih bertanya-tanya, Mas, kalau wakaf uang itu seperti apa maksudnya? Gambarannya. Ya gambarannya berupa uang dan nanti uang itu kita kumpulkan kemudian kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tuh ya, tetap uang bisa nanti dimasukkan rekening. Lah itu batasannya kalau wakaf uang itu tidak mesti ditentukan. Jadi seikhlasnya bisa nanti 100.000 atau 10.000 atau berapapun. Sampai terkumpul. Ya nanti terkumpul, kemudian sudah terkumpul nanti kita berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Itu pemanfaatnya. Yang sekarang lagi tren atau yang lagi dibicarakan adalah kan tentang wakaf uang ya Bu. Iya. Selama ini yang kita tahu wakaf itu ya tanah. Ya tanah, kan bangunan itu memang ya. Ya tanah, bangunan dan itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah ya. Sebetulnya wakaf uang juga seperti itu. Dan nanti untuk kepentingan mereka yang membutuhkan. Ya bisa kita salurkan kepada santunan anak yatim, mereka yang memang janda-janda yang memang kekurangan, ya memang mereka yang kita salurkan kepada itu namanya wakaf juga. Ya. Kalau zakat kan beda. Zakat kan ada nisabnya. Nah, kalau wakaf itu kan tidak. Makanya tidak ada batasan untuk wakaf uang itu berapapun monggo, itu dah bisa. Nanti bisa dilewatkan bank rekening atau bank ataupun langsung dengan niatnya tadi. Saya berwakaf Bu, umpama ya. Ini saya berwakaf, ini hanya harus ada ucapan.
Nah, Oh, nanti ada kok dikira ikrar gitu ya? ada ikrarnya. Ada Nanti ini diberikan takutnya kayak sedekah. Nanti kalau ngasih sama kan bedanya gitu nanti wakaf itu kan maksudnya kan pengelolaannya jelas gitu loh maksudnya. ada saksi juga Ya, berarti ada ya? saksi. Ya memang kalau berwakaf itu kan ada saksi. Soalnya kalau suatu saat ya seperti itu tadi, Iya. kalau ahli warisnya tiba-tiba mempertanyakan ya toh, dulu bapak saya enggak pernah tahu, maksudnya enggak pernah tahu bapak saya kok memberikan tanah ini pada si A misalnya. Iya. Kan gitu, untuk dijadikan masjid, untuk dibuat bangunan sekolah, gitu kan ada saksi. Ya, Maksudnya ini loh. memang kalau wakaf itu harus ada saksinya. Ya. Makanya Kayak- semuanya sesuai dengan ikrarnya nanti. Kalau saya ikrar wakaf uang ini kan ada saksinya. Mungkin saksinya siapa itu membawa teman atau Kayak ataupun manten ada saksinya. ya ya. ada saksinya. Ya. Mm-mm. Terus ada wajib zakat dan juga ada wajib wakaf misalnya gitu. Kira-kira untuk wajib wakaf itu siapa saja Bu Eli? Ada enggak kriteria yang misalnya mampu, misalnya apa gitu, ada enggak Bu Eli? Tidak ada. Oh, tidak tidak. ada ketentuan itu. Semuanya Berarti wakaf? semuanya boleh berwakaf dan semuanya itu dari hati nurani dengan keikhlasan tanpa ada membedakan. Bisa dilakukan oleh siapa siapapun, saja. tanpa ada pembedaan dia kaya ataupun berpunya ataupun mereka lebih itu enggak. Jadi wakaf itu adalah itikat niat dari awalnya itu karena memiliki harta atau sesuatu yang dengan niatan nanti dia mendapatkan imbalannya di yaumil kiamah. Gitu. Ya. Berarti siapa Jadi saja siapapun boleh. boleh untuk mewakafkan Ya. harta yang dimiliki Oke, atau apa ya, aset misalnya. Tapi asalkan jangan dipaksakan. Ya, Atas- pokoknya atas keikhlasan. keikhlasan hati dan kehendak. Ya. Karena nek ndak ikhlas itu nanti jadinya tambah ruwet. Atine gerundel. Atine gerundel, membuat apa dah, Ya. ndak berkah. Ya, Apa apalagi nanti disampaikan saya udah berwakaf gini-gini ya kan. Oh, Terus jatuhnya terjadi, ke riak dong. lah ya, jadi kalau makanya nanti keikhlasan itu tetap yang kita pakai. Karena memberikan harta itu tidak sembarang orang itu mau bisa seperti contohnya haji itu. Haji itu kan ya memang wajib, tapi kan maksudnya nek tanpa kesadaran sendiri kan Dan bilang ikhlas itu kadang sulitnya di lah situ, ya sulit Bu Eli. itu. Makanya seperti Soalnya itu. kalau saya lihat ketika terjadi proses wakaf itu ya, yang namanya kita kan di KUA sering tahu ya, proses-proses ikrar wakaf seperti itu. Kadang orang itu kan apa ya, ngeyel, ini atas nama saya gitu. Kalau seperti itu ikhlasnya dipertanyakan enggak? Ya itu tergantung ya kalau masalah itu individunya maksudnya. tergantung dari individunya bagaimana mensikapinya. Dan untuk mereka yang nyun sewu kemarin ya memang ada yang datang ke saya menyampaikan itu apakah nadir itu ikut takmir itu ya, karena menjadi takmir misalnya. ya menjadi takmir itu mestinya nadir itu sebagai penasehat. Karena mereka yang sudah mengurusi umpama masjidnya sudah berdiri ya, nanti ada terjadi apa nadirnya yang itu. Jadi nanti, penasehat saja. Ya penasehat ataupun bisa dimasukkan ke takmir. Maksudnya nanti untuk memelihara kelanjutan dari apa yang diwakafkan, apa yang sudah diwakafkan dia itu. Iya itu. Dan kemarin ada yang bertanya gitu. seperti itu, maka saya beri penjelasan seperti itu sehingga tidak terjadi rame gitu loh. Kalau bisa memang kalau ada terjadi seperti itu ada hitam putih di atas kertas. Ada perjanjian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di hari-hari lainnya itu. Maksudnya di kemudian hari itu loh, nanti disepakati aja, nanti tertulis atau bisa sebagai saksi nanti. Oh iya, biar tidak terjadi silang sengketa. Ya. Biar tidak terjadi eyel-eyelan ya, tadi ya. Itu ya. Banyak yang kita omongkan, tapi sebetulnya masih kurang Bu Eli. Ada Ya. beberapa yang ingin saya tanyakan ya, tapi mungkin bersambung ke podcast berikutnya aja ya Bu Eli. Nanti lain waktu nanti kita ada jumpa lagi. zakat atau Semoga kita mungkin- diberikan umur
yang panjang, mudah-mudahan yang iya ya. sehingga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Ya. atas kehadirannya dan terima kasih atas banyaknya wawasan yang diberikan ya, paling tidak bisa ngerti Sama-sama. ya, Ya, bahwa mungkin, ternyata wakaf itu tidak hanya berupa tanah ya Bu Eli yang tidak bergerak, yang tapi bisa juga berupa yang bergerak. wakaf produktif, bisa uang, bisa juga tadi hewan ternak ya, Ya, bisa. yang bisa dikembangbiakan untuk kemaslahatan bersama. Ya mungkin nanti tadi apa yang saya sampaikan ada kesalahan, kekurangan, ya saya mohon maaf, mungkin kebatasan kita dalam menggali. Mungkin nanti ada masukan kritikan sehingga kita bisa membangunnya lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Bu Eli. Iya, Pemirsa podcast, mungkin ini bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu Elianti Normalita, penyelenggara zakat dan wakaf. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memberikan banyak wawasan dan juga menambah ilmu ya, untuk menambah wawasan kita untuk mungkin mengamalkannya untuk mengamalkannya bisa diamalkan juga ya Bu Eli di kehidupan sehari-hari. Mungkin ini terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.